Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Juniantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang mengulik novel Arah Langkah karya Fiersa Bersari dengan pendekatan ekspresif. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pertama, pendahuluan, kedua, pembahasan, dan ketiga, kesimpulan. Pendahuluan. Fiersa Bersari adalah seorang penulis yang lahir pada tanggal 3 Maret 1984 di Kota Kembang, Bandung. Bung, sapa akrabnya, mengawali karir sebagai seorang musisi sebelum akhirnya ia jatuh cinta dengan dunia tulis-menulis dan akhirnya menciptakan sebuah karya sastra dalam bentuk novel. Beberapa karya sastra yang telah ia tulis diantaranya yaitu Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, 1111, Tapak Jejak, dan Arah Langkah. Arah Langkah. Arah Langkah adalah sebuah karya dari Fiersa Bersari tentang perjalanannya menyusuri negeri setelah mengalami patah hati karena sang kekasih. Di dalamnya terkandung cerita yang sangat menarik antara ia dan kedua rekannya yaitu Baduy dan Anissa ketika memulai perjalanan dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Pembahasan. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif menurut Smith 1984 adalah sebuah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada upaya pengarang mengekspresikan buah pikirnya ke dalam karya sastra. Dalam mengkaji suatu karya sastra menggunakan pendekatan ekspresif dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh pengarang serta rangkaian kata yang digunakan dapat menggambarkan apa yang sedang dirasakan oleh si pengarang. Pendekatan ekspresif dalam Arah Langkah. Di dalam novel ini, ada beberapa ekspresi yang ingin disampaikan oleh pengarang, yaitu diantaranya ekspresi sedih, takut, marah, bahagia, dan kecewa. Ekspresi sedih. Sedih adalah sebuah perasaan yang menyatakan ketidakberdayaan atau frustasi terhadap seseorang atau suatu hal. Dalam novel ini, ekspresi sedih diungkapkan oleh pengarang terdapat dalam halaman 6 dengan kutipan, "Setelah berpamitan pada keluargaku, kututup pintu pagar. Lambaian tangan menyertaiku. Kusimak baik-baik wajah mereka. Wajah-wajah inilah yang akan kurindukan." Selanjutnya, ada ekspresi takut. Takut adalah sebuah tanggapan emosi terhadap suatu hal yang mengancam. Dalam novel ini, ekspresi takut ditunjukkan pada halaman 20 dengan kutipan, "Atas saran Dela, kami tidak melanjutkan perjalanan dengan hitching dan lebih memilih untuk memakai bus. Bukan apa-apa, jalur dari Lampung menuju Jambi masih marak bajing loncat. Jangan sampai ingin untung dengan cara menumpang truk malah buntung dan disatuni penjahat." Selanjutnya ada juga di halaman 34 dengan kutipan, "Hati-hati dengan orang nias, mereka masih percaya ilmu hitam. Nanti kalian tak bisa pulang," ujar seorang bapak yang baru saja selesai sembahyang. Kalimat itu membuatku sedikit takut. Ekspresi selanjutnya yaitu marah. Marah adalah suatu emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan secara tidak benar, yang biasanya terjadi karena merasa tersakiti, tidak dihargai, berbeda pandangan, atau ketika menghadapi halangan untuk mencapai tujuan. Dalam novel ini, ekspresi marah ditunjukkan di halaman 66 dengan kutipan, "Keluar!" teriakku di depan rumah Mia pada pukul 2 pagi. Mataku merah menyala. Napasku tak beraturan. Ku taruh helm di atas sepeda motor yang terparkir di depan rumah berpagar merah tua. Selanjutnya ada juga di halaman 210 dengan kutipan,
Di dalam bus, aku marah sendiri. Aku tidak tahu apa motif sang peretas, tapi dia dengan suksesnya telah memorak-porandakan akun yang telah aku urus selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir ada di halaman 283 dengan kutipan, "Karena kesal, ku banting ponsel ke sudut tenda. Aku marah pada diri sendiri. Bahkan pada saat Baduy akan pulang pun, aku tidak hadir untuk mengucapkan selamat tinggal." Ekspresi selanjutnya yaitu bahagia. Bahagia adalah suatu perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens dalam keadaan tertentu. Dalam novel ini, ekspresi bahagia ditunjukkan pada halaman 83 dengan kutipan, "Kapal!" teriak Frem sambil menunjuk ke arah Danau Toba. Walau jauh, pelantang super keras kapal tersebut sudah terdengar nyaring. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, tidak pernah sebahagia ini mendengar lagu dangdut. Kami melambaikan tangan. Anak buah kapal yang melihat sinyal kami langsung beri komando pada kaptennya untuk menyandarkan kapal tepat di depan penginapan. Dan yang terakhir ada di halaman 140 dengan kutipan, "Aku dan Prem yang tahu bahwa kami jadi Ketakabonerate langsung melompat-lompat kegirangan di depan api unggun." Ekspresi selanjutnya dan yang terakhir yaitu kecewa. Kecewa adalah sebuah perasaan tidak puas kepada seseorang atau suatu hal karena apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dalam novel ini, ekspresi kecewa ditunjukkan pada halaman 87 dengan kutipan, "Betapa kecewanya diriku ketika melihat dengan seksama tugu putih tinggi yang dihiasi susunan tangga itu, banyak coretan di dinding itu. Hasil kerja manusia yang merasa namanya penting untuk diabadikan dalam bentuk tulisan." Jadi kesimpulannya adalah pendekatan ekspresif adalah sebuah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada upaya pengarang dalam mengekspresikan buah pikirnya ke dalam karya sastra. Dalam analisis pendekatan ekspresif pada karya Fiersa Bersari yang berjudul Arah Langkah ini, dapat ditemukan beberapa ekspresi yang ditunjukkan oleh sang pengarang lewat dialog maupun perilaku yang ia lakukan. Beberapa ekspresi tersebut yakni sedih, takut, marah, bahagia, dan kecewa. Semua itu ia tumpahkan dalam karya sastra tersebut, sehingga membuat karya ini begitu menarik untuk dibaca, karena pengungkapan ekspresi yang sangat baik dari sang pengarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.